Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar yang berbahagia. Pada video kali ini saya akan sharing materi tentang pengolahan bahan nabati dan hewani menjadi makanan internasional. Langsung saja kita ikuti pembahasan berikut ini. Sebelum kita membahas tentang makanan internasional, di sini disajikan jenis-jenis bahan pangan. Secara umum terdapat dua jenis bahan pangan. Yang pertama adalah bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari tanaman berupa akar, batang, dahan, daun, bunga dan buah, maupun bagian dari tanaman bahkan keseluruhannya, atau bahkan makanan yang diolah dari bahan dasar dari tanaman. Yang kedua adalah bahan pangan hewani, yaitu bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan atau olahan yang bahan dasarnya dari hasil hewan, seperti susu, ikan, daging, dan juga telur. Berikut ini adalah contoh bahan makanan dan produk olahannya. Misalnya susu. Produk olahan dari susu misalnya adalah krim, susu krim, susu pasteurisasi, yogurt, dan juga susu mentega. Kemudian daging. Contoh produk olahan dari daging adalah kaldu ayam, daging ayam asap, rambak, dan juga minyak daging. Kemudian telur. Contoh produk olahan telur adalah telur asin, acar telur, dan juga bubuk telur. Selanjutnya kita akan membahas tentang makanan internasional. Makanan internasional adalah makanan yang sumber-sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Secara umum makanan internasional dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah makanan oriental. Makanan oriental merupakan makanan yang berasal dari Asia atau negara kepulauan seperti Indonesia, Thailand, dan Cina. Yang kedua adalah makanan kontinental. Makanan kontinental merupakan makanan yang berasal dari benua Eropa, memiliki dataran yang luas. Pertama kita akan membahas tentang masakan oriental. Masakan oriental merupakan jenis makanan yang berasal dari negara kepulauan daerah Asia seperti Indonesia, Cina, Jepang, India, Arab, Pakistan, dan negara timur lainnya. Masakan oriental adalah perpaduan beberapa resep menggunakan bumbu utama seperti bawang putih, kecap asin, saus tiram, saus tomat, minyak wijen, dan juga angsiu. Negara oriental yang biasanya menggunakan bumbu mencolok dengan aroma tajam adalah negara India, Pakistan, dan juga Burma. Sedangkan negara Jepang, Korea, dan Vietnam mengikuti selera masakan Cina pada umumnya. Selera masakan Muang Thai, Filipina, dan Malaysia lebih mendekati selera masakan Indonesia. Masakan oriental selalu dihidangkan sebagai makanan pokok seperti nasi, mie, dan juga jagung, sehingga lebih banyak mengandung karbohidrat daripada protein. Adapun teknik pengolahan makanan oriental kompleks dan lama, namun penyajiannya lebih simpel. Dihidangkan bersamaan dengan alat makan yang sama untuk jenis makanan yang berbeda dan dilaksanakan sekaligus terdiri dari makanan pokok, lauk, dan sayuran. Makanan oriental merupakan makanan dari benua Asia yang sangat kaya akan rempah-rempah yang menonjol serta variasi yang sangat unik.
Rempah yang digunakan untuk meramu makanan khas seperti cabai, jinten, jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Digunakan pula daun herbal seperti daun ketumbar, daun mint, daun kablet, daun akasia, dan lain sebagainya. Untuk proses menumis, masyarakat Asia biasanya menggunakan minyak kacang, minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak wijen, dan juga minyak sayur. Selanjutnya kita akan membahas tentang masakan kontinental. Masakan kontinental merupakan masakan yang berasal dari negara yang mempunyai dataran luas seperti Perancis, Inggris, Amerika, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri makanan kontinental. Yang pertama adalah wilayah Eropa Barat, meliputi negara Perancis, Belgia, Swiss, Belanda, dan juga Jerman. Bumbu yang sering dipakai adalah merica dan garam. Yang kedua adalah Eropa Timur, meliputi negara Hongaria, Yugoslavia, Yunani, Romawi, Rumania, dan juga Cekoslovakia. Umumnya menggunakan bumbu-bumbu tajam dari rempah-rempah seperti lada. Yang ketiga adalah Eropa Selatan, meliputi negara Italia, Portugal, dan juga Spanyol. Bahan baku berbumbu tajam yaitu pala, lada, dan juga kayu manis. Berikut ini adalah contoh-contoh produk makanan internasional. Misalnya rendang dari Indonesia, sushi dari Jepang, dimsum dari Hong Kong, ramen dari Jepang, bebek Peking dari Cina, lasagna dari Italia, kebab dari Turki, dan croissants dari Prancis. Di sini ditampilkan tabel contoh-contoh produk makanan internasional lainnya. Selanjutnya kita akan melihat proses pengolahan makanan internasional. Beberapa negara penyumbang makanan internasional paling populer di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Jepang. Masakan Jepang diolah dari bahan segar, misalnya sushi dan ramen. Kemudian Korea Selatan. Seringnya melihat drama Korea dan K-pop yang sedang tren, membuat penasaran akan kulinernya, misalnya kimchi. Berikutnya adalah Cina. Produk makanan umumnya berbahan mie, aneka saus, sayuran, hingga daging, misalnya capcay. Kemudian Italia, umumnya diolah dengan berbagai bahan seperti pasta, keju, dan juga minyak zaitun. Contoh produk makanannya misalnya adalah spaghetti. Selanjutnya adalah Turki. Pada umumnya produk makanan didominasi oleh daging, beragam jenis sayur mayur, dengan bumbu cukup banyak rempah, misalnya adalah kebab. Berikut ini adalah contoh produk pengolahan makanan internasional dari Jepang, yaitu sushi. Di sini disajikan bahan dan proses pengolahan produk makanan berupa sushi. Berdasarkan uraian tersebut, silahkan Anda menjawab soal nomor 1 berikut ini. Galilah informasi dari berbagai sumber tentang produk pengolahan makanan internasional dari bahan nabati atau hewani. Kemudian tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Soal nomor 2. Pertama, buatlah rancangan produk pengolahan makanan internasional dari bahan nabati atau hewani meliputi nama produk, alasan pemilihan produk, alat dan bahan, prosedur pembuatan, kelebihan produk, dan ciri khas makanan. Kedua, buatlah produk yang telah Anda rancang sesuai dengan soal nomor 1 tersebut.
Kemudian sertakan dokumentasi proses pembuatan pada setiap tahap beserta hasil produknya dalam bentuk foto. Ketiga, laporkan hasil kerja Anda dalam bentuk poster digital dan kumpulkan hasilnya. Demikian pembahasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.